Yang mengerti bid'ah tentu akan mudah menyebut siapakah bid'ah. Yang tahu Pak Ali, dia akan ngerti Pak Ali. Nggak akan menduga Pak Umar itu Ali. Tapi di saat tidak kenal Ali yang sesungguhnya, dikira Umar itu Ali hanya gara-gara sama-sama berjambang. Maka kenailah Ali, biar kamu tidak salah menyebut Ali. Belajar bid'ah, apa itu bid'ah? Definisi bid'ah itu apa? Apakah karena tidak dilakukan Nabi, bagaimana? Nah inilah permasalahan orang itu mengatakan, menyebut Pak Ali tapi tidak kenal Pak Ali. Menyebut bid'ah tapi tidak terlalu mengerti tentang bid'ah. Sehingga selain bid'ah pun dianggap. Gara-gara kumis saja langsung, wah itu Ali. Karena orangnya kumis katanya. Oh, orang kumis banyak di sini. Gitu loh. Jadi bid'ah itu apa sih? Kan gitu. Nah, bid'ah itu kan disebutkan definisi bid'ah. Ambil definisi bid'ah yang sampai 16 definisi itu. Sebut salah satu saja deh. Bukan yang tidak dilakukan Nabi. Banyak dilakukan Nabi tapi sunnah kok hari ini. Tapi para ulama mendefinisikan bid'ah. Misalnya sebagai yang orang ulama ini disepakati deh. Orang yang paling sering membid'ahkan pun juga ngambil orang ini. Imam Syatibi misalnya. Dia mendefinisikan bid'ah gimana. Supaya tahu tidak gampang bid'ah. Ini kan masalah ilmiah. Imam Syatibi mendefinisikan dengan beberapa definisi. Dan yang paling dipilih beliau adalah, diantaranya adalah ini. Thariqatun fid din misalnya. Cara beragama. Bukan urusan inovasi pembuatan mobil, pesawat, bukan. Itu bukan bid'ah yang dalam pembahasan ini. Thariqatun fid dini, cara beragama. Ya urusan doa betul, urusan doanya betul, urusan sholat, urusan puasa, urusan ibadah, urusan beragama. Thariqatun fid dini. Tapi mukhtara'atun yang diada-ada, sebelumnya tidak pernah ada. Tapi bukan semua yang diada-ada, tapi ada yang diada-ada, tapi ini disenangi oleh Nabi. Seperti berkumpulnya orang melakukan sholat tarawih. Karena Nabi sudah mengisyaratkan agar ikut dengan berpegang kepada Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Umar mengukuhkan menjadi sunnah Khulafaur Rasyidin. Contoh, thariqatun fiddin mukhtara'atun yang dibuat-buat. Nah, mukhtara'atun dibuat-buat. Nah, dohis syariata, menyerupai dengan amalan yang ada dalam syariat. Ya, ibaratnya gini loh, terang-terangannya bid'ah yang beneran. Ya Allah, sholat subuh ini kan kita lagi seger buker, kenapa cuma 2 deh, kayaknya paling enak 4 deh. No, urangnya jangan bid'ah itu. Bid'ah pasti jelas itu. Atau tambah 2 rakaat lagi deh habis assalamualaikum. Cuman ini antara subuh dengan duhur ini kok jauh banget. Duhur dengan asar maghrib itu pendek. Kayaknya jam 9 kita membuat sholat baru deh. Ini bid'ah aneh-aneh. Jadi membuat sholat ini. Kurang lebihnya gambaran seperti itu. Yusadu bisuluki alaiha, tujuannya melakukan itu adalah al-mubalaghatu bi ta'abbudi, dianggap berlebihan untuk bisa biar lebih khusyuk, biar lebih hebat dari Nabi. Kan gitu definisinya. Mukhtara'ah itu tidak ada disandarkan, dikembalikan ke agama itu enggak ada. Di saat dikembalikan ke agama enggak ada. Nah, tambah sholat subuh ada sholat wajib jam 9, enggak ada, dikembalikan ada enggak apa. Ijtihad kayak apa enggak ketemu itu. Ijtihad dari mana pun enggak ketemu. Baik. Kalau orang tahu tentang bid'ah, tidak gampang mengatakan bid'ah. Zikir bersama jadi bid'ah. Loh bagaimana? Zikir dianjurkan kok sendirian boleh, 2 boleh. Memang ada larangan. Ada perintah zikir harus sendiri-sendiri? Enggak juga. Sholawat Nabi rame-rame jadi bid'ah. Dari mana? Sholawat Nabi ya bebas. Sholawatlah kalian semuanya. Sendiri oke, 2 oke, 10 orang oke. Karena enggak ada ketentuan harus sendiri. Kenapa kok jadi dilarang bersama-sama? Kan aneh kadang-kadang orang buat bid'ah itu aneh. Sholat membaca sholawat berjamaah bid'ah. Kita itu disuruh memperbanyak sholawat, sendirian boleh, berduaan boleh, suami istri barengan berduaan boleh, banyak orang boleh. Apalagi dalam Al-Quran punya sallu alaihi, bersolawatlah kalian. Loh, pas disuruh sholat bareng-bareng, bid'ah harus sendiri-sendiri kamu mikir. Kan dalam Al-Quran sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawatlah kalian semuanya. Misalnya kan ada zikir berjamaah jadi bid'ah. Loh, ini bagaimana pembid'ahan kok begitu gampang? Tidak pernah dilakukan Nabi. Nabi menyuruh sholawat kok. Dan Nabi menyuruh salat gak ada ketentuan. Sholawatlah kalian, berzikirlah kalian sendiri-sendiri. Gak ada. Selagi tidak ada ketentuan, jangan Anda buat ketentuan sendiri yang merepotkan umat. Karena dia pemalas harus rame-rame. Karena dia hebat sendiri, khalwah di puncak gunung sana. Lakukan itu kalau Anda mau. Itu seperti itu. Kemudian masuk bahasan berdoa. Nabi mengajarkan kita memperbanyak doa. Kapan saja, setiap saat itu waktu berdoa. Pagi, sore, dan siang malam.
Mulai kapan berdoa menjadi bid'ah? Hanya gara-gara kita lakukan di pagi hari. Doa sebelum akad nikah. Sebelum. Kan adanya doa setelah akad nikah yang diakan. Sebelum akad nikah ingin berdoa. Masa jadi nggak boleh? Bid'ah doa sebelum akad nikah. Karena tidak pernah dilakukan Nabi. Yang ada adalah Nabi mendoakan setelah akad nikah. Loh, berdoa kapan saja kok. Semoga acara ini diberkahi. Tak tahu dia mau amin. Semoga keluhan dia amin juga dia mau amin. Kemudian kapan saja berdoa itu diperkenankan. Siang, malam, pagi, sore. Jadi selagi kapan saja, kapan itu kan menunjukkan waktu. Sore boleh, malam boleh, hari Jumat boleh, akad boleh, akhir tahun boleh, awal tahun boleh. Kenapa jadi tidak boleh? Mulai kapan? Apalagi kita berkhusnudon, semoga ini saya buat evaluasi. Sudahlah nggak usah di akhir tahun, akhir penutupan pembukuan. Nah boleh, nggak boleh Nabi melakukan. Maksudnya setelah pembukuan bisnis saya ini, nah atau istilah akuntansi pembukuan ya. Setelah ini kita berdoa, ya Allah, semoga jika ada kesalahan yang lalu salah tulis dan sebagainya ampuni kami dan tunjukkan agar kami tidak makan yang haram. Dan kemudian ya Allah saya kan juga nyatat uang ya Allah. Semoga saya jadi akuntan dia ke depan hari bisa istiqomah. Oh bid'ah, nggak berlaku Nabi. Jadi nanti ada doa akuntan setelah pembukuan. Jadi bid'ah lagi. Ya bebas orang berdoa ya akhwan. Justru kita itu membiasakan orang selalu ingat Allah. Ada rezeki, ingat Allah. Ada musibah, ingat Allah. Tahun baru, ingat Allah. Biar evaluasi di tahun yang lalu adalah kita banyak salah. Yang nggak boleh adalah mengatakan doa ini pernah dibaca oleh Rasulullah. Lah ini nggak benar. Itu fitnah. Itu palsu. Itu haram. Oh kita berdoa. Nabi mengajarkan berdoa kapan saja. Kemudian lihat berita yang banyak tentang diutamakannya kita memohon mengadu di waktu antara asar dengan maghrib. Kita bahas yang itu terhib coba. Lah doa akhir tahun kapan dia laksanakan? Setelah asar. Apakah nggak boleh jadinya? Kok aneh banget? Anda ini gimana cara berpikir Anda? Hei yang mengatakan bid'ah, Anda berpikir enggak? Baca ini terhib yang kita baca hari ini. Setelah asar sampai maghrib saat dikabul, saat istimewa. Jadi nggak boleh. Anda ini membingungkan. Anda ngaji di mana ya Mbak Allah? Jangan bikin umat bingung. Akhir tahun dilakukan apa? Doa awal tahun dibaca kapan? Tadi kan akhir tahun setelah asar. Awal tahun setelah maghrib. Bukankah bainal isya'ain dikatakan ini tempat waktu yang istimewa? Nabi melakukan banyak kebaikan di situ. Dianjurkan menghidupkan anda bainal isya'ain antara maghrib dengan isya. Digunakan doa kok jadi haram. Anda ini bagaimana? Kita ini adalah dangkalnya pemahaman, kemudian ada kebencian kepada kelompok tertentu, sehingga menjadi kesalahan yang bukan sebuah kesalahan. Akhirnya kita menjadi serba suka menyalahkan, padahal kita yang serba salah kita sendiri. Nah itulah jadi. Terus mulai kapan doa jadi dilarang? Nabi tidak pernah melakukan doa akhir tahun. Nabi tidak melakukan doa. Itu selalu alasannya model begitu. Apakah Anda tidak tahu kalau Nabi menganjurkan kita doa setiap saat? Ya sudah. Mulai kapan Anda menjadi mengkhususkan? Bunyinya aja begini. Nabi menganjurkan doa setiap saat. Kecuali akhir tahun. Ada begitu? Enggak ada. Terus dari mana Anda mengkhusus-khusus itu kok? Anda kok kayak lebih pintar juga? Mohon maaf ya hamba Allah, jangan biasa bid'ah-bid'ahkan. Bahkan kalau bisa besok ada doa akhir pekan. Ayo, biar banyak ibadah berkumpul ya. Doa akhir pekan. Doa akhir pekan, doa bersama biar banyak ngajinya. Sebab sekarang susah ngaji. Ayo, boleh? Besok akhir pekan di alun-alun. Nah, sambil sedekah, setiap orang bawa 100.000 untuk fakir miskin. Wah dahsyat untuk Palestina. Anda akan berkata bid'ah lagi. Ayo. Doa akhir pekan, bid'ah. Berdoa kok jadi bid'ah, itu bagaimana? Kami ingin yang logis, yang ilmiah begitu loh. Anda kalau berpikir, pahamkan dulu apa itu bid'ah, contoh bid'ah seperti apa, apakah ini tidak bisa dikembalikan kepada syariat? Ternyata doa akhir tahun sangat mudah dikembalikan syariat. Waktunya juga setelah asar. Dianjurkan kita banyak doa setelah asar. Ayo. Dan doa setiap saat kita diperkenakan. Kemudian husnudzon di hari yang akan datang.
Minta ampun di hari yang lalu dianjurkan semuanya untuk buat evaluasi. Banyak kalau kita kumpulkan dalil-dalil untuk menguatkan bahasanya hal yang semacam ini diperkenankan. Bahkan menjadi dianjurkan. Yang nggak boleh adalah mengatakan ini adalah dari Nabi SAW. Nggak boleh. Wong doa buatan manusia, doa katakan dari Nabi SAW. Ini ada kutub ekstrim juga. Mimpi apa? Omongannya dia dinisbatkan ke Nabi, pendusta-pendusta atas nama agama juga banyak. Tapi kita kan tidak menisbatkan, kita hanya membaca doa. Kalau tidak senang dengan doa itu, besok saya rubah aja. Ya Allah, semua. Di tahun baru ini, ya Allah. Semoga diganti aja, semoga punya satan hilang. Yang fakir ini. Bagaimana orang mengatakan nggak boleh doa begitu? Kan bebas kita doa. Ini saja, jadi perlu sedikitlah. Kita tuh buka wawasan, jangan sampai dikit-dikit mengatakan bid'ah dan bid'ah dan bid'ah. Untuk menjelaskan, wahai orang yang sering mengatakan bid'ah, bolehlah kita minum teh bersama. Supaya Anda jangan bikin ontran-ontran di kalangan umat. Nah, semoga Allah mengampuni semuanya. Memberikan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.